Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Napsia. Kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar Bu? Agak kurang enak hati sih Bu. Ibu sedang sibuk apa Bu? Ini lagi ngoreksi pekerjaan siswa Bu. Ada apa Ibu? Tidak enak hatinya? Tapi Bu masih banyak belum koreksiannya Bu? Takutnya nanti mengganggu Bu. Tidak, ini hanya beberapa siswa lagi. Tidak apa-apa Bu. Nanti bisa Oh, dilanjutkan lagi koreksinya. Ada apa Ibu? ini Bu, saya ini mau bercerita. Akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa resah kalau berada di sekolah. Dan saya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan nih dari pembicaraan dengan Ibu Suhartini sore hari ini. Seperti itu Bu. Ibu mau cerita apa? Yo boleh cerita. Hmm, tapi nggak apa-apa nih. Saya tidak mengganggu Bu Suhartini nih. Tidak apa-apa Ibu. Boleh ceritalah. Mau ngomong-ngomong mau cerita apa nih? Tujuan pembicaraan kita ini kemana hari ini? Oke, saya tuh sebenarnya sedang resah Bu. Saya sudah katakan tadi sedang resah. Jadi saya tuh resah sekali Bu. Tidak tenang kalau di sekolah. Resah bagaimana Ibu keresahannya itu? Ayo Ibu cerita biar nanti kita cari solusinya sama-sama ya. Hmm, Begini Bu, kemarin kan saya tuh dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Hmm, Ternyata saya kira saya tuh eh, apa namanya mendapat kabar baik. Ternyata saat hmm, di ruangan itu saya tuh ditegur karena menurut beliau saya tuh tidak disiplin, tidak disiplin dalam kinerja saya saat saya di sekolah seperti itu Bu. Saya tuh kata beliau saya tuh ditegur karena saya tidak disiplin. Begitu Bu Tini. eh, ditegur kepala sekolah karena ketidakdisiplinan. Itu maksudnya kedisiplinan yang bagaimana Ibu? Teguran dari kepala sekolah. Coba Ibu cerita peristiwa yang sebenarnya itu. Iya Bu, begini Bu. Eh, saya tuh apa namanya tuh suka terlambat datang ke sekolah Bu. Tapi Hmm, terlambatnya itu tidak lama sih Bu, paling tidak 10 menit, terlambatnya itu paling lama 10 menit. Kan misalnya masuknya setengah 8 pagi, saya tuh sampai ke sekolah tuh mungkin jam 8 kurang 20, kadang tuh jam 8 kurang 5, tapi memang posisinya bel di sekolah tuh sudah bel masuk, anak-anak tuh sudah ada di kelas, seperti itu Bu. Nah, ini itu tuh karena ini Bu, saya terlambat tuh saya tuh ini menunggu suami pulang dulu Bu, baru bisa pergi sekolah. Kan di rumah tuh ada anak nih. Nah, hmm. anak saya tuh masih umur 2 tahun. Jadi kan tidak ada orang di rumah. Jadi tidak ada yang menunggunya kan Bu ya. Jadi saya tuh harus menunggu suami pulang kerja dulu baru saya bisa berangkat ke sekolah seperti itu Bu. Kadang tuh suami itu pulangnya tepat waktu. Jadi saya tuh datang ke sekolah tepat waktu. Tapi terkadang juga beberapa hari kemarin suami itu pulangnya telat, mungkin pekerjaan di tempat kerjanya banyak, Bu ya. Jadi pulangnya itu agak telat. Saya itu sempat marah-marah juga sama suami karena jadi saya juga yang terlambat kan. Nah, ini akibatnya saya jadi ditegur kepala sekolah karena ketidakdisiplinan saya ini, Bu. Seperti itu. Oh, begitu masalahnya. Ya, Em, jadi masalahnya itu kan datang terlambat itu karena menunggu suami pulang ya. karena Terus ada anak. anak-anak juga tidak ada yang menjaga. Nah, Hmm, menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti ini? Itu sudah melanggar aturan di sekolah atau eh, bagaimana, Bu? oh, kalau saya sih sadar sih, Bu, saya itu sudah melanggar peraturan sekolah karena datangnya tidak tepat waktu. Tapi Hmm, saya tuh Bu, kalau tapi saya tuh kalau saya bisanya nih, saya datang terlambat, saya tuh pasti eh, kirim WhatsApp ke kepala sekolah, Pak, mohon maaf, saya hari ini agak datang terlambat. Jadi saya mohon izin, tapi kepala sekolah tuh selalu mengizinkan. Dibalasnya Bu, misalnya, oh iya Bu Nat, Waalaikumsalam, iya Bu Nat, iya tidak apa-apa. Nah dibalasnya, jadi saya tuh merasa tidak ada masalah nih. Tapi kemarin ternyata saya ditegur karena saya sering datang terlambat itu Bu. oh, nah betul sekali Bu. Nah, kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, mungkin kan kepala sekolah bisa memaklumi Bu ya. Tapi Ya. kalau sudah setiap hari, beliau juga bisa tegas Bu. Beliau juga harus memperhatikan kan semua warga di sekolahnya. Nah, jadi
menurut Ibu, yang membuat Ibu resah itu apa, Ibu? Nah, betul Bu, saya tuh memang merasa kurang disiplin nih beberapa hari kemarin. Tapi saya tuh resah tuh, saya tuh jadi tidak enak dengan kepala sekolah karena saat ditegur tuh saya tuh agak agak apa namanya tuh Bu, nadanya tuh agak tinggi sedikit Ya, tadinya kepala sekolah karena memang posisinya kepala sekolah tuh memberi izin. Nah, kenapa sudah memberi izin tapi dia malahan menegur saya seperti itu Bu. Nah, jadi saya tuh merasa di situ tuh saya tuh merasa tidak diterima, tidak merasa apa? kurang menerima ya, karena di Oh, WA iya mengiyakan, tapi pada kenyataannya tidak mengizinkan begitu ya, Ibu ya? mungkin apa karena saya itu sudah keseringan atau bagaimana tidak tahu Bu. Ya, Jadi saya tuh kalau merasa di sekolah tuh sekarang tuh agak senggang karena eee kejadian eee, ini. Nah, seperti itu Bu. Jadi ngerasa canggung di sekolah. Jadi seolah-olah di sekolah tuh jadi tidak nyaman saya tuh di sekolah Bu. Seperti iya itu. iya. Oh, begitu. Berarti Bu Napsia kurang disiplin dengan sering datang Hmm, terlambat. Jadi hmm, hmm, tetap ditegur oleh kepala sekolah kan. hmm, Nah, di hmm. sini Bu Napsia merasa resah dengan teguran kepala sekolah tersebut kan. Iya, betul. Nah, tapi di sini Ibu kurang menerima Hmm? sebab ada alasan tersendiri ya Bu ya atas keterlambatan Ibu Ah, itu iya, ya. iya, iya. Tapi kepala sekolah kan tidak tahu Ibu alasan Ibu terlambat itu kan. Iya Nah, juga. jadi menurut Ibu Napsia, bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Seharusnya Ya, tuh saya bagaimana Bu? tuh apa namanya tuh menerima sih Bu sudah ditegur karena memang saya tuh sadar saya tuh salah, saya tuh sudah kurang disiplin, saya tuh sudah sering datang eh, apa namanya datangnya tuh tidak tepat waktu, apalagi nih Bu saya tuh Hmm? presensi online itu bisa dari rumah, jadi saya tuh ngerasa ah ya Bisa sudah. absen dari rumah ya Bu ya berarti ya? Aksen sudah bisa dari rumah karena jarak dari rumah ke sekolah tuh hampir 500, jadi masih radius aman kan Bu ya, masih bisa Hmm. absen. Jadi rasa sudah nyaman, jadi makanya itu datang terlambatnya itu mungkin keseringan tadi Bu, apalagi dengan alasan suami pulangnya tadi ini, apa namanya itu tidak tepat waktu juga. Jadi Iya, imbasnya pada saya datang ke sekolah tidak tepat waktu juga seperti itu. oke. Tapi Bu, Eh, eh, apa namanya itu, kemarin tuh saya tuh sempat terbawa emosi saja karena ditegur tersebut, Bu. Jadi, Bu, saya iya, tuh bingung selanjutnya tuh harus apa, Bu. Jadi saya tuh agar tidak merasa canggung lagi dengan kepala sekolah, seperti itu, Bu. oke. Ibu tuh merasa kurang nyaman saja ya atas teguran Iya, Bapak ya. iya, Padahal sudah di WA, beliau mengizinkan, tapi pada iya. kenyataannya beliau menegur kan, apalagi sampai Mhm, memanggil ke ruangannya, mhm, begitu ya Ibu ya. mhm, mhm. Jadi dari situ Ibu merasa canggung Bu ya. Iya, dengan kepala sekolah. Mungkin juga, Bu, dia mungkin kepala sekolah tuh mungkin dengar saran-saran juga dari senior, berarti boleh menegur Iya, saya, mungkin kan iya, ya seperti itu kan tidak bagus. Mungkin iya. nanti teman-teman yang lain mencontoh yang saya Iya lakukan. sebenarnya seperti itu Bu, makanya kepala sekolah menegur Ibu itu kan karena Iya, tidak enak dengan yang lain, nanti iya, dikira bahwa kepala sekolah kita itu pilih kasih. betul, Bu. Benar. Coba dengan Ibu Napsia biasa-biasa saja dia terlambat, dengan Iya, guru yang lain dia tegur, mungkin seperti iya, itu Bu ya. iya, betul, Bu. Betul Nah, sekali. kira-kira apa yang akan Ibu Naps lakukan untuk menghilangkan keresahan ini Bu? Rencananya sih Bu, saya tuh ingin menemui kepala sekolah Bu untuk minta maaf agar rasa canggung, rasa resah, rasa tidak enak di sekolah tuh jadi hilang Bu. Kalau sudah ngobrol dengan kepala sekolah, minta maaf, saling komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Seperti itu Bu. Bagus itu Bu ya. Itu bagus dan sangat baik sekali Bu. Ibu Ya, langsung menemui kepala sekolah, Ibu minta maaf, terus Ibu ceritakan kejadian yang sebenarnya dengan kepala ya, sekolah kan dengan betul. santai. Jadi kegundahan di hati Ibu tadi akan sedikit-sedikit akan menghilang Bu dengan Ya, sudah menceritakannya kepada kepala sekolah kan. ya Bu, betul sekali Nah, itu. kira-kira untuk memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu itu apa yang bisa Ibu lakukan Bu? Yang pasti karena sudah ditegur ini Bu, saya akan berubah Bu. Nah, saya Hmm, akan datang tepat waktu bagaimanapun caranya. Misalnya nih, kalau suami belum pulang, saya mau ajak anak saya itu ke sekolahan,
Saya ajak Mm-mm. sebentar, nanti kalau suami sudah pulang boleh untuk jemput anak di sekolah, atau misalnya kalau di sekolah tuh lagi ada kegiatan yang tidak memungkinkan saya bawa anak, saya akan menitipkannya di rumah bibi. Mm-mm. Untungnya rumah bibi itu ada di dekat sekolah, Bu. Jadi eh, enak ya untuk menitipkan anak. Nanti tinggal kabarin suami kalau anak tersebut ada di rumah bibi. Jadi itu. Jadi bisa dijemput kalau ayahnya sudah pulang nanti, Bu. Oke, solusinya sangat bagus ya Bu ya. Semoga Ya, bisa segera dilakukan. Ibu bisa bekerja tepat waktu, ya, suami juga bisa bekerja dengan tenang, terus ya. anak-anak bisa terkontrol dengan baik kan. Iya, Kalau Bu. berada di rumah nenek berarti ya tadi ya, Iya, Bu, si di rumah anaknya bibi saya. dititipkan ke nenek Di kan. rumah bibi. Jadi nenek, mereka Kebetulan, manggilnya nenek, Bu. oke, rumah neneknya juga dekat kan dengan sekolah. Ya, alhamdulillah, Bu, nggak terlalu jauh dari sekolahan. Jadi bisa mana searah pula kan dari rumah ke sekolah tuh sama Iya, rumah bibi searah. Jadi sekalian searah bawa kan. anak, dititip Jadi sama nanti bibi. jika ayahnya pulang bisa langsung jemput anak kan di rumah nenek, atau tidak bolehlah ke sekolah kalau memang kita sedang tidak ada kegiatan kan. Iya, boleh Bu nanti begitulah Bu solusinya yang paling efektif menurut saya Bu seperti itu. Oke, nah syukurlah. Bagaimana Ibu perasaan Ibu? Perasaan sih lumayan senang sih Bu, tenang ternyata apa sudah dapat solusi dari keresahan ini, sudah dapat solusi agar saya itu selalu agar bisa datang tepat waktu ke sekolah Bu. Oke, Senang, syukurlah ya Ibu. Nah, senang ya seperti itu Bu. kalau Ibu sudah merasa lega ya, sedikit beban sudah berkurang ya Bu ya. Ya alhamdulillah Bu Nah, kurang. eh, kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencananya Bu? Rencana yang sudah kita bicarakan tadi Bu? Bu, karena sekarang sudah pulang, apa namanya itu, sekarang sudah siang, mungkin kepala sekolah sudah tidak ada, Bu, ya. Besok nih Hmm. secepatnya, mungkin pagi saya akan langsung ke ruangan kepala sekolah, saya akan langsung komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Saya juga akan minta maaf pada kepala sekolah karena kejadian kemarin karena ditegur, jadi saya terbawa emosi, jadi saya akan minta maaf. Saya juga tidak berjanji sama beliau, insya Allah ke depannya saya akan meningkatkan kedisiplinan lagi, datangnya bisa tepat waktu, tidak terlambat lagi, seperti itu Bu, dengan kepala sekolah Bu. Hmm. Oke ya Bu ya, semoga bisa langsung menemui kepala sekolah, terus anaknya bisa dititipkan dengan aman di rumah nenek, Ya suami Bu, juga bekerjanya bisa leluasa ya, tidak harus cepat-cepat karena anak kan sudah dititipkan di rumah neneknya, ya Bu, kasihan kan ibunya juga, jauh Bu. ibunya juga sudah berangkat ke sekolah dengan tidak tergesa-gesa, tidak Hmm, dengan keterpaksaan. Terkadang kita ibu, terkadang kita itu Bu ya, sebagai seorang ibu, pekerjaan di rumah sudah numpuk, ya ditambah lagi betul. suami tidak ada. Kalau ada suami dia kan bisa membantu pekerjaan kita Ya sedikit banyak ya betul. Bu ya. Apalagi kalau pagi itu Bu, rempong. Kalau pagi itu pekerjaan kita itu Apalagi, banyak, masak, menyiapkan hmm, anak sekolah, iya, suami mau bekerja, kita juga mau berangkat bekerja. Jadi ya, semuanya itu menjadi beban kita sendiri. iya Bu, Jadi betul. pandai-pandainya kita membagi waktu ya Bu ya. Ya, betul Bu. Oke, Hmm. Ibu Tini, ya. terima kasih ya Bu ya, sudah mau ngobrol sama saya, sudah mau coaching sama saya, sehingga bisa Ibu juga mau mendengar keresahan saya. Jadi saya tuh sekarang perasaannya itu jauh lebih tenang. Besok saya mau ke ruang kepala sekolah meminta maaf secepatnya. Jadi Bu ya, terima kasih sekali Bu atas waktunya ini Bu ya. Oke, sama-sama Ibu. Semoga ide-ide yang ingin disampaikan besok itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Hubungan dengan kepala sekolahnya tetap baik, jangan ada kegundah-gundahan lagi. Terus kita bekerja nyaman di Ya Bu. sekolah, suami juga bekerja tenang di kebun, anak bermain dengan senang bersama nenek di rumah Ya, ya. amin. Semoga Bu ya lancar sukses seterusnya. Oke Bu, saya pamit dulu Bu ya. Oh iya Bu. Oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.